Halo adik-adik, selamat datang dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Nah, pernahkah kalian membaca sebuah puisi dan merasa terpukau oleh keindahannya? Atau bertanya-tanya, apa yang membuat puisi begitu istimewa? Nah, hari ini saya akan mengajak kalian menyelami unsur-unsur puisi yang membuat karya sastra ini begitu indah dan bermakna. Siap untuk belajar? Mari kita mulai. Nah, tahukah kalian bahwa setiap puisi yang indah itu tersusun dari berbagai unsur pembangun? Ya, seperti rumah yang dibangun dari berbagai material. Puisi pun memiliki komponen-komponen penyusunnya. Unsur-unsur inilah yang membuat puisi berbeda dengan karya sastra lainnya, seperti cerpen maupun novel. Unsur puisi terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu unsur bentuk atau yang sering disebut unsur fisik dan unsur batin. Unsur bentuk adalah unsur yang kasat mata, bisa kita lihat dan kita analisis secara langsung. Sedangkan unsur batin adalah unsur yang tidak terlihat, namun dapat kita rasakan ketika kita membaca puisi. Mari kita pelajari satu persatu dengan lebih mendalam. Nah, yang pertama itu kita mulai dari unsur bentuk atau unsur fisik puisi. Unsur pertama adalah diksi atau pilihan kata. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat, padat, dan kaya akan makna. Dalam puisi, setiap kata dipilih dengan sangat hati-hati. Penyair tidak asal memilih kata, tetapi mempertimbangkan aspek dan bunyi kata tersebut. Unsur kedua adalah pengimajian. Pengimajian adalah kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris penyair. Nah, citraan ini membuat pembaca seolah-olah dapat merasakan, melihat, mendengar, ataupun bahkan mencium apa yang digambarkan dalam puisi. Unsur ketiga adalah kata konkret. Kata konkret adalah kata yang dapat ditangkap dengan indera dan memungkinkan munculnya imaji atau gambaran dalam pikiran pembaca. Misalnya kata bunga mawar merah lebih konkret dibandingkan kata keindahan, karena kata pertama dapat kita bayangkan dengan jelas. Nah, unsur keempat adalah bahasa figuratif ataupun majas. Nah, ini adalah bahasa yang digunakan penyair untuk menyatakan sesuatu dengan cara tidak langsung, atau dengan kata lain, bahasa kiasan. Unsur kelima adalah versifikasi. Versifikasi meliputi 3 hal penting. Pertama, rima atau sajak, yaitu pengulangan bunyi yang teratur, biasanya di akhir baris puisi. Nah, rima membuat puisi lebih indah didengar. Kedua, ritme atau irama, yaitu tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembutnya kata-kata yang diucapkan. Nah, ritme membuat puisi memiliki musikalitas. Dan ketiga, metrum, yaitu irama yang tetap, biasanya berupa tekanan kata, suku kata dalam baris puisi. Nah, unsur fisik yang terakhir adalah tipografi. Tipografi adalah wajah dari puisi atau bentuk visual puisi. Nah, setelah kita memahami unsur bentuk, sekarang kita beralih ke unsur batin puisi. Unsur batin adalah unsur yang tidak terlihat secara langsung dengan mata, namun kita rasakan dan hayati ketika kita membaca puisi dengan saksama. Nah, unsur batin yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide utama yang ingin disampaikan penyair melalui puisinya. Nah, unsur batin kedua adalah nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca. Melalui nada, kita dapat merasakan bagaimana penyair memperlakukan pembacanya. Apakah penyair bersikap menggurui, bersahabat, menasihati, ataupun mengkritik. Kemudian, unsur batin ketiga adalah perasaan atau suasana. Perasaan adalah suasana hati penyair yang tergambar dalam puisi. Kemudian, unsur batin keempat adalah amanat atau pesan. Nah, amanat adalah pesan moral atau nasihat yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca melalui puisi. Nah, amanat ini biasanya tidak dinyatakan secara eksplisit,
tetapi tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Nah, itulah unsur-unsur puisi yang perlu kita pahami. Kita telah mempelajari 6 unsur bentuk atau fisik, yaitu diksi, pengimajian, kata konkret, bahasa figuratif, versifikasi, dan tipografi, serta 4 unsur batin, yaitu tema, nada, perasaan, dan amanat. Nah, dengan memahami ke-10 unsur ini, adik-adik akan lebih mudah mengapresiasi puisi ketika membacanya. Kalian juga akan lebih terampil dalam menulis puisi sendiri, karena sudah tahu unsur-unsur apa saja yang harus diperhatikan. Ingat, puisi adalah karya seni yang indah, dan setiap unsurnya bekerja sama untuk menciptakan keindahan dan makna. Jadi, adik-adik teruslah berlatih membaca dan menulis puisi. Semakin sering kita berlatih, semakin peka kalian terhadap keindahan bahasa dan makna dalam puisi. Selamat belajar dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. See you!